Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersbun Arif, senang sekali masih terus bisa kembali menjumpai Anda semua. Badan Reserse Kriminal Mabes Polri akan segera melakukan gelar perkara kasus laporan ijazah atau dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi yang dilaporkan oleh tim pembela ulama dan aktivis. Dengan begitu kita akan segera mengetahui karena Mabes Polri pasti akan segera memutuskan apakah kasus tersebut bisa ditingkatkan menjadi penyidikan dan kemudian polisi menetapkan siapa yang akan jadi tersangka. Karena yang dilaporkan Jokowi ya kita bisa menduga yang akan jadi ditetapkan sebagai tersangka adalah Jokowi. Atau polisi kemudian menghentikan kasus tersebut karena tidak ditemukan alat bukti yang kuat sehingga kasus tersebut tidak bisa ditingkatkan menjadi penyidikan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko menyatakan tindak lanjut berikutnya penyidik akan melakukan gelar perkara pada minggu ini. Apa yang dihasilkan dalam proses penyelidikan ini akan disampaikan secara terbuka dan transparan, kata dia hari kemarin ya, hari Selasa tanggal 20 Mei 2025. Dan Truno memastikan hasil gelar perkara akan disampaikan kepada publik secara transparan dan kata dia saat ini penyidik masih menunggu hasil identifikasi secara forensik ijazah Jokowi. Nah, jadi kata dia tahapannya sekarang ini dilakukan secara prosedural dan profesional, kemudian juga menunggu hasil dari laboratorium forensik. Justru persoalan laboratorium forensik ini yang dianggap tidak transparan. Nah, ini yang jadi masalah ya. Karena itu banyak yang pesimis, kasus ini akan berlanjut menjadi penyidikan, apalagi kemudian Jokowi menjadi tersangka. Udah banyak yang sekarang ini mulai ngeh gitu rasanya nggak mungkin lah ya, justru yang akan jadi tersangka itu adalah Roy Suryo, Rismon, Sianipar dan kawan-kawan gitu. Tapi tunggu dulu ya, jangan terlampau juga cepat menyimpulkan ya, ternyata ada banyak kejanggalan-kejanggalan yang ini yang diendus oleh ahli hukum pidana dan menjadikan kasus ini juga tidak sesederhana yang seperti kita bayangkan bahwa karena di backup penuh nanti misalnya oleh UGM, oleh para teman-temannya, bahkan kemudian nanti Barreskrim juga menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu hasil dari penelitian di lapor itu asli dan dipastikan kemudian orang seperti Roy Suryo dan sebagainya seperti juga saya kemarin bahas itu bisa otomatis menjadi tersangka. Kalau kemarin saya berharap ada miracle, ada keajaiban muncul blessing-blessing seperti munculnya figur seperti Pak Kasmujo yang justru membongkar keberadaan Pak Kasmujo itu kan Pak Jokowi sendiri, karena Pak Kasmujo tadinya oleh Pengadilan Negeri Sleman kan dinyatakan bahwa surat panggilannya nggak sampai karena tidak diketahui alamat tempat tinggalnya. Tiba-tiba Pak Jokowi sendiri yang datang ke rumahnya dan kemudian kepada wartawan dia menyatakan dia bukan bukan pembimbingnya. Bisa loh kasus-kasus semacam ini juga nanti muncul. Jadi muncul whistleblower barulah seperti itu yang menjelaskan apa yang sungguhnya terjadi. Tetap aja percaya bahwa akan ada keajaiban di dunia ini. Tapi kalau kemudian banyak yang menduga bahwa aduh pasti Pak Jokowi dibebaskan dan kemudian Roy Suryo akan jadi tersangka, ini masuk akal juga saya kira ya. Mereka ini juga termasuk Anda seperti halnya saya pasti juga mengamati proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap dua kasus yang berbeda, tapi semuanya berkaitan dengan ijazahnya Joko Widodo. Pertama tentu saja kasus laporan tim pembela ulama dan aktivis terhadap Jokowi yang ini dilaporkan ke Barreskrim Mabes Polri. Dua, laporan Jokowi terhadap sejumlah aktivis yang waktu itu disebutkan ada 5 orang yang disebutnya hanya inisialnya RHS, RS, T, kemudian ES dan K. Itu kita disebut ya Roy Suryo, Rismon Sianipar, Egy Sujana, Dr. Tifa dan pengacara Kurnia Triroyani. Kasus TPUA ini dilaporkan sejak bulan Desember tahun 2024. Lama kasusnya ya, kayak nggak ditindaklanjuti baru kemudian setelah pada bulan Maret atau April, seingat saya mereka kemudian melengkapi alat buktinya lagi, kemudian baru pada bulan April 2025 itu kemudian diproses. Jadi setidaknya perlu waktu sampai 5 bulan bagi polisi untuk bergerak menangani kasus ini. Namun yang cukup mengejutkan itu Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Mabes Polri Brigjen Juandani Raharjo Puro pada tanggal 8 Mei dia menyatakan kasusnya sudah 90% rampung dan tinggal menunggu pemeriksaan ijazah dari Pak Jokowi. Dan kemudian pada tanggal 9 Mei-nya itu keesokan harinya
adik iparnya Pak Jokowi, ini artinya adik kandung dari Ibu Iriana itu datang ke Bareskrim Mabes Polri dan menyerahkan ijazah asli gitu disebutnya ya, untuk diperiksa di Puslap 4 Mabes Polri. Katanya kata dia itu supaya kasusnya segera selesai lah. Sementara kasus laporan Joko Widodo ke Polda Metro Jaya terhadap 5 orang aktivis itu baru dilaporkan pada tanggal 30 April 2025. Namun pada tanggal 16 Mei, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisam Indradi, menyatakan bahwa polisi itu telah memeriksa 24 orang saksi. Jadi ini kan berarti polisi kerja maraton ya. Apalagi kalau pemeriksaan saksinya itu cukup panjang seperti yang dilakukan terhadap Fadilah, Rizal Fadilah ya. Dia mengaku diperiksa selama 13 jam dan ada 70 pertanyaan. Ini jadi nggak main-main ini. Dan kemudian juga Kurnia Triroyani yang diperiksa 12 jam dengan 61 pertanyaan. Makanya kemudian pengacara Ahmad Khosinuddin menganggap bahwa ini nggak manusiawi pemeriksaan terhadap Rizal Fadila dan Kurnia Triroyani. Saya kebalik-balik aja namanya ini. Dan di antara mereka itu yang paling pendek pemeriksaannya yaitu Roy Suryo ya hanya 5 jam itu. Kemudian Dr. Rifa itu 7 jam karena dia banyak menolak pertanyaan-pertanyaan yang menurut dia tidak ada relevansinya dengan kasusnya. Jadi rata-rata cukup panjang. Nah, soal inilah kemudian dikaitkan dengan pemeriksaan Jokowi di Bareskrim Mabes Polri yang berlangsung Selasa 20 Mei 2025. Ini banyak sekali mendapat sorotan karena bukan hanya waktunya yang sangat pendek, atau kemudian pernyataan yang disampaikan oleh Jokowi dan juga ini satu lagi dia mengambil ijazahnya yang tadinya dikirim ke Bareskrim ya. Ketika tiba di Bareskrim Mabes Polri hari Selasa pagi itu, Jokowi menyampaikan pernyataan yang cukup mengejutkan. Jokowi waktu itu menjawab pertanyaan wartawan, dia menyatakan bahwa dia sedih dan merasa kasihan. Tentu yang dimaksud kepada mereka yang dia laporkan gitu ya. Kalimatnya seperti ini Pak Jokowi tepatnya. Sebetulnya saya sedih kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, kata Joko Widodo. Apa maksudnya ya kalau dia menyatakan kasihan? Ini kan berarti dia tahu kalau kasus ini dia akan lolos begitu dan kemudian mereka-mereka yang melaporkan lah yang akan diproses hukumnya karena dia menyatakan itu sedih dan kasihan padahal pada waktu itu wartawan tidak menanyakan kasus itu, wartawan menanyakan kepada Joko Widodo bagaimana respon dia atas pernyataan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri bahwa kalau memang Jokowi itu punya ijazah, ya ditunjukkan saja kepada publik gitu ya. Itu kan jadi supaya nggak berlarut-larut seperti sekarang. Dan pernyataan dari Ibu Megawati itu banyak didukung oleh politisi-politisi lain, politisi PKB, Wakil Ketua Umumnya, Jazilul Fawait mendukungnya juga. Kemudian Daniel Johan, Ketua dari PKB juga mendukung. Bahkan politisi Golkar seperti Idrus Marham juga menyatakan itu mendukung dan dia malah ini kan ajaran dalam agama yang menyatakan apa-apa yang mudah itu jangan dipersulit kata dia gitu. Yang sulit itu dipermudah gitu, harusnya. Itu kata Idrus Marham. Jokowi kemudian juga menjelaskan bahwa rangkaian dari kalimat tadi yang saya kasihan tadi ya kalau kasusnya tahapan berikutnya. Tapi kan ini sudah keterlaluan. Jadi kita tunggu proses hukumnya. Ya dalam arti berarti Jokowi memang menginginkan kasus itu terus berlanjut karena sudah keterlaluan. Atau dalam bahasa sebelumnya dia kan menyebut saya sudah dihina sehina-hinanya. Kan begitu ya. Jadi ini Pak Jokowi merasa dia sangat tersinggung dan kemudian secara pribadi ya dia melaporkan sendiri. Ini kan kelah delik mutlak ya yang melaporkan harus harus yang dirugikan dalam hal ini Pak Jokowi ya. Setelah menjawab pertanyaan wartawan itu, kemudian Pak Jokowi masuk menjalani pemeriksaan. Dan yang membuat wartawan kaget itu hanya dalam waktu 1 jam berselang dia sudah keluar. Dan dia memberikan keterangan pers. Coba bandingkan yang tadi ya ditungguin 13 jam, 12 jam, paling pendek 5 jam. Tiba-tiba Jokowi diperiksa dalam waktu hanya 1 jam. Padahal dia yang dilaporkan. Coba bayangkan. Yang bikin wartawan lebih kaget lagi itu karena Jokowi itu kan mengaku dia penyidik mengajukan 22 pertanyaan soal ijazahnya mulai dari SD sampai universitas. Banyak yang kaget 1 jam itu bisa menjawab 22 pertanyaan. Saya coba membagi ini 1 jam kan 60 menit. Kalau dibagi dua itu ya rata-rata 2 menit,73. Kalau kita bulatkan 2,7 menit deh satu pertanyaan itu dia bisa jawab. Ini luar biasa Pak Jokowi. Makanya kata Bung Rocky ini
menjawab pertanyaan atau jawabannya apa multiple choice gitu ya. Bahkan kalau Muhammad Taufik, saya juga tanya, ini ahli pidana, dia menduga bahwa pertanyaannya sudah disiapkan sebelumnya gitu ya. Pertanyaan dan jawabannya sudah disiapkan sebelumnya. Nah, satu hal lagi, Jokowi itu juga mengaku dia mengambil ijazah aslinya setelah diperiksa di laboratorium forensik. Banyak sekali yang terkejut gitu dan juga mengirimi kepada saya ini aturan KUHP seperti apa soal barang bukti itu ya gitu, dan menurut mereka nggak ada cerita semacam ini karena barang bukti itu biasanya bisa diambil setelah kasusnya selesai, jadi nggak bisa diambil seperti ini dalam proses yang tengah berjalan, dan polisi juga belum menentukan, belum melakukan gelar perkara kok ijazahnya kok sudah bisa diambil oleh Pak Jokowi, seperti Pak Jokowi naruh nitip dan diambil lagi kan gitu. Biasanya barang bukti itu baik dari penyitaan atau yang diserahkan secara sukarela seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi karena dia melalui adik iparnya menyerahkannya, baru bisa diambil kembali setelah kasusnya punya kekuatan hukum tetap gitu ya. Jadi nanti kejaksaan itu barang buktinya biasanya ada di kejaksaan karena yang membawa barang-barang bukti di pengadilan nanti kan jaksa. Kenapa? Karena barang-barang bukti ini nanti kan akan dibawa ke persidangan, akan ditunjukkan ke depan hakim. Hakim yang nanti akan menentukan apakah barang bukti itu disita untuk negara, diserahkan kepada penggugat misalnya dalam kasus sengketa dan sebagainya begitu, atau dikembalikan kepada pemiliknya ya. Nah, kasus Joko Widodo ini kan belum ada ketetapan hakim. Boro-boro ketetapan hakim, bahkan ini baru mau gelar perkara. Kok barang buktinya sudah diambil? Ini pertanyaan orang awam yang sedikit mulai ngerti karena mereka pada pengirim ke saya kutipan-kutipan pasal dalam KUHP ya. Hal-hal semacam ini kan diatur dalam KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Beda dengan KUHP ya, beda ya. KUHP itu Kitab Undang-Undang Hukum pidananya saja. Ini acaranya. Jadi ini sementara itu delik itu materinya ya. Deliknya apa di situ gitu ya. Nah, saya menanyakan soal ini kepada ahli hukum pidana Dr. Muhammad Taufik yang bersengketa sekarang ini dengan Jokowi juga karena dia menggugat di Pengadilan Negeri Surakarta. Saya tanya karena Pak Taufik ini kan Ketua Asosiasi Ahli Hukum Pidana Indonesia. Jadi dia pasti sangat paham lah soal bagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu. Dan dia pun melihat ada beberapa kejanggalan dalam pemeriksaan dan penanganan kasus Jokowi. Pak Taufik ini kemudian mengirimkan penjelasannya yang sudah dia unggah di akun TikToknya. Ini rajin banget dia unggah di TikTok dan dia mempersilahkan saya untuk menggunakan jawaban di akun TikTok itu. Kali ini aku ingin menanggapi bahwa pemberitaan dan muncul di mana-mana Pak Jokowi kan mengatakan saya kasihan dan saya sedih kalau nanti proses ini berlanjut. Sepertinya Pak Jokowi sudah tahu arah kemana ketika dia memberi keterangan di Mabes Polri ya, di Bareskrim bahwa dia sudah diperiksa dan super kilat. 22 pertanyaan hanya diperlukan seorang Pak Jokowi 1 jam ya guys ya. Nah itu sudah kejanggalan yang pertama ya, karena saya melihat bahwa satu jawaban itu diucapkan dalam waktu 3 menit. Padahal itu kan masih proses harus diketik ya. Jadi kalau saya menilai sepertinya sudah disiapkan Pak Jokowi pro forma saja, datang saja ke kepolisian dan kemudian jadilah sebuah berita acara. Nah ini guys yang menarik ya. Sebagai seorang ahli pidana ya, saya tepatnya Presiden Asosiasi Ahli Pidana Indonesia, saya ingin sampaikan seperti deskripsi di bawah, pasal 185 ayat 1 KUHP itu menyebut tentang saksi ya, bahwa keterangan saksi itu yang paling kuat apa yang saksi nyatakan di depan sidang. Nah, penjelasannya begini guys. Artinya seheboh apapun Pak Jokowi menerangkan, sehebat apapun Mabes Polri atau laboratorium forensik mengatakan bahwa ijazahnya itu asli, meskipun banyak kejanggalan ya guys. Kejanggalan pertama, masa sih ini ada 2 peristiwa, yang satu terlapor, yang satu pelapor, kok bisa ya ijazahnya itu dititipkan pun juga enggak, apalagi disita, padahal mekanisme KUHP itu cuma 2. Kalau penyerahan sukarela itu berarti berita acara penyerahan BB secara sukarela. Kalau disita itu berarti berita acara penyitaan ya. Atau bisa juga dengan cara lain apa itu? Penitipan barang bukti ya. Tapi ini aneh, dinyatakan asli tapi tidak pernah diperlihatkan kepada publik. Karenanya menjadi pertanyaan karena versi asli itu banyak sekali.
Ya, versi asli Universitas Gadjah Mada, versi aslinya Pak Jokowi yang diperlihatkan kepada 11 wartawan. Tapi namanya wartawan itu pewarta, oleh Pak Jokowi tak boleh memotret, juga tak boleh membawa alat perekam. Jadi, kalau mendasarkan pada 185 ayat 1 KUHP, bahwa keterangan saksi yang paling kuat itu adalah apa yang saksi nyatakan di depan sidang, itu penjelasannya begini. Bahwa berita acara pemeriksaan polisi ini ilmu baru ya. Itu bukan barang bukti. Mau berita acara penyitaan ijazah, berita acara forensik, kalau tidak disampaikan, diterangkan di depan sidang, itu hanyalah berkas. Jadi sekali lagi, BAP apapun namanya, apakah ini BAP presiden, BAP mantan presiden, BAP penasihat danantara atau apapun, kalau tidak disampaikan di depan sidang, ini KUHP. Ya, pasal 185 ayat 1 saya ulang-ulang ini. Jadi biar tahu itu yang paling kuat. Jadi kalau tidak disampaikan di depan sidang, hanya diomongkan oleh Direktur Mabes Polri, Direktur Tirpidum, Direktur Tindak Pidana Umum, ini asli, kalau tidak pernah dibawa ke pengadilan, maka siapapun boleh menyangkal. Dan saya mengatakan 80% saya tidak mempercaya itu, karena ilmu saya dan aturan hukum memang seperti itu. Jadi BAP, apapun namanya, siapapun yang diperiksa, itu bukan alat bukti, tapi itu berkas mendukung persidangan. Dan pembuktian yang paling kuat, 185 ayat 1, itu hanya di depan sidang, ya. Begitu juga 185 ayat 2 dan 185 ayat 3, itu semuanya harus disampaikan di depan sidang. Jadi kalau tidak disampaikan di depan sidang, maka itu cuma menjadi berkas. Dan itu tidak bisa disebut sebagai alat bukti. Jadi mari kita satu bertindak dengan cerdas. Cerdas itu paham aturan. Cerdas itu mengerti aturan. Kemudian jujur itu menerapkan aturan secara benar. Pemberani memfaktakan, mewartakan secara benar bahwa apa yang disebut cerdas itu pemeriksaan lewat scientific justice, ya, itu scientific justice crime, pemeriksaan ilmu pengetahuan, itu sudah benar, ya, oke, standarnya. Kemudian yang kedua, bahwa diuraikan apa namanya secara jujur, jangan ditutup-tutupi. Kalau memang itu yang diperiksa itu fotokopi, yang disita fotokopi, katakan fotokopi. Dan yang ketiga, harus berani apapun hasilnya. Karenanya dari itu, melihat ketentuan pasal 185 ayat 1, saya mengatakan saya setuju dengan apa yang mau dilakukan oleh Dr. Tifa dan Dr. Risman Syanipar, ya. Ini khusus yang kedua ini kan alumni Tokyo. Kebetulan saya 2008 juga pernah dapat beasiswa ke Tokyo. Saya akan mendukung kalau dia menggandeng apa namanya ahli membaca tanda tangan dari luar negeri, itu ada ilmu tersendiri. Kemudian saya juga akan mendukung kalau membawa ahli digital forensik dari luar negeri sebagai pembanding. Karena kalau mendasarkan Mabes Polri itu sudah menyalahi. Bagaimana mungkin orang yang dilaporkan dan pelapor kok tidak dijelaskan yang disita apa, masyarakat kemudian disuruh percaya bahwa ini asli, nggak boleh, ya. Maaf Pak Jenderal, bawalah itu ke ruang sidang sesuai ketentuan 185 ayat 1 KUHP. Bukti yang kuat itu apa yang saya sampaikan di depan sidang. Nah, penjelasannya bahwa sepanjang itu hanya berita acara, tidak pernah diterangkan di depan sidang, tidak pernah dibawa di depan sidang, maka itu tidak dianggap sebagai bukti, hanya berkas. Salam akal waras. Jadi kalau melihat banyaknya kejanggalan dalam kasus Pak Jokowi dalam kaitannya pemeriksaan Pak Jokowi seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Muhammad Taufik, kita harus terus mengawal ya kasus ini, dan bila melihat kejanggalan harus berani speak up, ya. Bukan karena sekedar nyinyir, apalagi kebencian terhadap Joko Widodo misalnya, nggak boleh ya seperti itu. Tapi agar hukum itu dapat tegak di negeri tercinta ini, dan kemudian ada persamaan hukum. Ya, ini yang disebut juga equality before the law, itu nggak memandang siapa dia, harus ada persamaan gitu, nggak dibeda-bedakan statusnya, termasuk Pak Joko Widodo yang pernah menjadi presiden atau mantan presiden selama 2 periode. Saya Harus Benarif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.